Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di video pembelajaran kelompok 3 pada mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Ibu An-Nur Fitri Hayati, SPD MPD. Pada video kali ini kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama itu ada perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. Yang kedua itu ada kerugian dan keuntungan dari e-commerce. Yang ketiga itu ada risiko menjalankan e-commerce. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada Mustika dengan NIM 210533162. Selanjutnya Ria Yulianti dengan NIM 230533167. Dan yang terakhir ada Willia Eka Putri dengan NIM 210539199. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang cepat terhadap pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis adalah e-bisnis, penggunaan jaringan dalam pemberdayaan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi dan kolaborasi perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. E-bisnis itu memanfaatkan internet, intranet, extranet, dan jaringan lain untuk mendukung proses komersial mereka. Sedangkan e-commerce itu adalah suatu proses pembelian dan penjualan, pemasaran, serta pelayanan produk dan jasa melalui jaringan komputer. Jika e-commerce itu adalah bagian daripada bisnis, maka e-bisnis itu adalah cakupannya lebih luas karena e-commerce hanya fokus pada penjualan serta pembelian saja. Perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce terletak pada rentang proses yang lebih luas dari dalam e-bisnis yang menggabungkan transaksi internal dalam sebuah organisasi. Ini termasuk transaksi yang berkaitan dengan pengadaan, logistik, manajemen supply chain, pembayaran, kontrol stok, dan pelacakan order. E-commerce itu dapat dipahami sebagai bagian daripada e-bisnis, di mana konsep ini saling menumpuk dalam pembelian dan penjualan produk dan jasa. Kegiatan dalam e-bisnis seperti buying and selling elektronik, electronic procurement, electronic distribution, online customer service, electronic marketing, secure transaction, electronic marketing, automatic of process, dan lain sebagainya. Sehingga apapun kegiatan yang menggunakan elektronik disebut dengan e-business. Sedangkan e-commerce umumnya dikenal dengan toko online, yang mana aktivitasnya hanya pada penjualan dan pembelian, seperti sell side e-commerce dan buy side e-commerce. Tipe-tipe atau jenis e-bisnis ada 3. Yang pertama adalah business to business atau B2B yang menyediakan layanan e-bisnis ini tidak di seluruh supply chain atau di bagian dari supply chain seperti e-procurement, logistik, kontrol stok, pemesanan, pembayaran, dan distribusi. Contohnya adalah pada perusahaan Garuda Food ke Indomaret. Kemudian yang kedua adalah business to consumer B2C, yaitu melakukan pelayanan kepada customer dengan melakukan penyediaan barang, penyediaan akses, penyediaan sarana transaksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C, yaitu membawa konsumen bersama-sama untuk tujuan tertentu seperti pelelangan barang dan lain-lain. Yang utamanya adalah melibatkan interaksi antara customer dengan customer lain. Keuntungan dan kerugian e-commerce. 1. Keuntungan dan kerugian e-commerce bagi pembeli. A. Keuntungan. 1. Lebih cepat atau nyaman dalam pembelian. 2. Pilih produk atau layanan terus ditingkatkan. 3. Memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi. 4. Dapat memperbaiki harga pasar yang lebih kompetitif. 5. Dapat melakukan umpan balik terhadap supplier, vendor, dan biro iklan. 6. Metode pembelian yang lebih mudah atau cepat. 7. Meningkatkan tingkat ketersediaan pelayanan konsumen. 8. Meningkatkan kepercayaan. B. Kerugian. 1. Masalah keamanan.
2. Pembeli tidak semuanya menggunakan teknologi yang sama. 3. Masalah hukum atau aspek legal. 4. Bukan pengalaman belanja di dunia nyata. 5. Tidak semua orang memiliki akses terhadap internet. 6. Kemungkinan informasi yang melimpah. 7. Konsumen takut terhadap penjualan yang belum diketahui atau dikenal. 8. Akses bukan hal yang mudah bagi pemula. Berdasarkan penjelasan tadi, pada sisi keuntungan diketahui bahwa dengan menggunakan e-commerce, pembeli dapat melakukan transaksi pembelian secara lebih luas, terutama dalam memilih dan membandingkan barang atau jasa yang akan dibeli antara beberapa vendor. Dengan demikian, pembeli akan memperoleh barang atau jasa yang tepat, baik harga maupun fiturnya. Sedangkan pada sisi kerugian banyak menyangkut pada aspek keamanan, pengetahuan pembeli, dan ketersediaan infrastruktur internet. Menurut Dr. Ian Person dan Dr. David Cavey, itu terdapat beberapa resiko dalam menjalankan e-commerce. Yang pertama itu tentunya keamanan data dan privasi. Nah, keamanan data atau privasi itu merupakan hal yang penting bagi seorang konsumen. Hal ini terkait dengan penyimpanan dan pengolahan informasi pelanggan dalam transaksi e-commerce. Yang kedua itu ada kepercayaan dari konsumen. Nah, dalam menjaga kepercayaan konsumen itu merupakan hal penting melalui pengiriman tepat waktu, kualitas produk yang baik, dan layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya itu ada persaingan pasar yang sengit. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa e-commerce itu menjadi pasar global atau jangkauan pasar yang luas. Nah, misalnya kita di Indonesia bisa saja mendapatkan pembeli dari negara Amerika. Tidak menutup kemungkinan bahwa penjualnya juga berasal dari negara yang berbeda. Nah, jadi semakin luasnya jangkauan dari e-commerce, maka akan terjadinya persaingan yang sengit. Akan ada banyak penjual, baik dari lokal maupun mancanegara. Yang selanjutnya ada logistik dan pengiriman. Nah, jadi jangkauan dari e-commerce itu merupakan pasar global, jadi menuntut adanya pengiriman barang yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, jarak itu merupakan masalah dalam pengiriman, baik dari darat, laut maupun udara. Ketepatan waktu itu menjadi hal yang sangat penting, serta kondisi barang agar tetap terjaga atau tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya itu ada peraturan dan kepatuhan. Nah, karena pengiriman dari e-commerce ini atau barang yang dibeli dari e-commerce bisa melalui berbagai negara atau transaksi ini bisa terjadi antar negara, otomatis sangat terikat dengan adanya peraturan. Setiap negara itu memiliki regulasi atau peraturan yang berbeda dan tentunya harus dipatuhi, mulai dari peraturan pajaknya hingga pemenuhan syarat barang tersebut untuk memasuki wilayah dari negara yang dituju. Selanjutnya adalah penipuan online. Sangat tidak asing di telinga kita penipuan online, itu baik dari konsumen maupun penjual. Misalnya, konsumen membeli barang yang difoto produk atau iklannya itu bagus, namun ketika barang itu datang tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan. Nah, bagi penjual misalnya ada pembeli yang membeli barang dari dirinya, namun ketika barang itu sampai ada penolakan dari konsumen atau alamat fiktif dari konsumen tersebut. Nah, jadi penipuan online itu sangat marak terjadi dalam dunia bisnis e-commerce. Selanjutnya ada perubahan teknologi. Nah, jadi dengan semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin berkembang pula teknologi. Jadi, e-commerce akan beradaptasi terkait perubahan teknologi tersebut. Nah, teknologi akan terus berkembang dan juga mengalami perubahan.